Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa azimina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafun salih. Jadi ya abnai wa ya banati, malam ini kita pembukaan membaca kitab Syarah Burdah karangannya Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Di Banten beliau. Cuma orang Timur Tengah itu menyebut kita orang Indonesia semuanya dengan penyebutan Al-Jawi. Bahkan orang Malaysia sama orang Mekah dipanggil ya Jawa, padahal ya orang Malaysia. Jadi seluruh Asia apa sih, Indonesia Malaysia itu Asia apa? Tenggara. Ya, itu Nusantara lah. Nusantara itu semuanya disebut Jawa sama orang Arab. Makanya di sini dikatakan Muhammad Nawawi bin Omar Al-Jawi, padahal dia orang Banten. Banten sudah bukan Jawa. Banten provinsi sendiri. Namanya Provinsi Banten. Taib. Jadi beliau dari Banten, beliau Al-Imam Nawawi Al-Bantani dimakamkan di Ma'la. Dan banyak memiliki karya. Di antaranya karya yang monumental sekaligus fenomenal, sebuah tafsir yang disebut Marah Labid Tafsir Nawawi. Sudah dibaca di pondok pesantren ini dan sudah hatam. Zamannya Buya Ki Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi, dan baru hatam ya kawan ketika saya sudah mondok di Mekah. Saya enggak nututi khatamannya. Taib. Beliau Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani banyak memiliki karya ya. Ya diantaranya barusan yang saya sebutkan. Nah ini di halaman ketiga, pentahqiq atau editor daripada kitab ini menulis sekitar ada 25 karya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Nawawi, termasuk karya yang sekarang ada di tangan kita, Syarah Burdah. Syarah Burdah sendiri ya kawan, ini cukup banyak. Bahkan ada ulama mengatakan Syarah Burdah lebih dari 100 kitab. Ini menunjukkan bahwa bahwa Burdah merupakan kitab atau pujian-pujian, syair-syair yang sangat mulia, karena tidak akan mendapatkan perhatian sedemikian antusias dari umat Muhammad, dari para ulama, jika Syarah Burdah ini, jika Nazam al-Burdah merupakan nazaman yang biasa-biasa. Dengarkan, jangan rame jong. Sampai mendapatkan perhatian sebegitu banyak dari umat Muhammad, dari para ulama, ini menunjukkan bahwa Burdah merupakan nazaman yang luar biasa. Dan memang demikian ya kawan. Ulama banyak mengatakan kalau kita membaca
burdah 1 kali itu sama dengan membaca salawat Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu karangannya Imam Al-Jazuli ya. Dari awal sampai akhir salawat. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama alimta wa ka'adadi ar-rimal fil bahri wa ka'adadil ma'i fil bahr, dan begitulah berisi solawat itu dari awal sampai akhir. Tebal segini Dalailul Khairat. Kata para ulama, membaca itu masih kalah kalau kita dibanding membaca burdah. Baik. Dan burdah ini luar biasa, mungkin nanti di sini akan diterangkan. Burdah ini dalam tanda petik juga merupakan hasil tangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Al-Imam Al-Busiri ketika sudah mulai menggubah Al-Burdah syair ini, dalam nazaman kalau enggak keliru yang ke 47 ya. Nanti akan kita lalui di sini. Beliau kemudian kalau dalam istilah Arab itu terjadi iglaq. Terjadi iglaq. Kalau kita menyebutnya blank. Jadi mana pidato Romulo cekak itu blank. Dalam bahasa Arab apa? Iglaq. Orang ketika menggubah syair, para ulama ketika menggubah syair kadang-kadang juga terjadi seperti itu. Sehingga kadang-kadang ulama selanjutnya tidak bisa meneruskan syair yang dia gubah. Gen sebleng ruah cong beracong. Nah, Al-Imam Al-Busiri beliau pernah terjadi iglaq. Ketika sampai kepada syair yang ke berapa itu nanti silakan dihitung. Syair yang berbunyi fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun. Cekak. Sampai di syair itu cekak beliau. Beliau merasa beliau itu ya ikhwan kurang adab kepada Rasulullah. Fama balaghul ilmi, maka puncak ilmu annahu basyarun, bahwa Nabi itu adalah manusia. Mak kurang ajar kok ke Gusti mau cade ya. Gitu. Beliau di bed itu terjadi iglaq. Lalu ada yang bilang yaqadzatan, ada yang bilang manaman. Kemudian datang Rasulullah kepada beliau dan beliau yang menuntun Al-Imam Al-Busiri membuka pikiran Al-Imam Al-Busiri. Bahkan bukan hanya membuka pikiran Al-Imam Al-Busiri supaya meneruskan baitnya, tapi beliau yang menghadiahkan syair lanjutan itu. Daripada fama balagul ilmi fihi annahu basyarun, dilanjut sama Rasulullah wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Itu dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Ini keistimewaan yang tidak diperoleh oleh pujian-pujian kepada Rasulullah yang lain. Ada tangan Rasulullah di sana dalam tanda petik ya. Ada andil Rasulullah dalam nazam burdah ini ya kawan. Dan ini yang akan kita selami permata-permatanya, keindahan-keindahannya, mutiara-mutiaranya selama 20 hari ke depan. Karena balik karena pulangan tanggal 20. Betul, betul. Ya, vera neng demare. Itu kalau kalian cerdas, iya. Gitu. Karena nanti enak Syawalnya tanggal 20. Kan nyamanan sabel, benyaan sabel. Ndak. Enakan Ramadan, banyak Ramadan. Kalau saya sih kayaknya banyak Syawalnya. Ala kulli hal. Insyaallah ini yang akan kita pelajari beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ya ikhwan ngaji burdah ini langsung ke Abu Yazid Ahmad. Tapi ngajinya hanya baca burdah begitu, dan beliau menerangkan maknanya
Al-bani wal alami, ban itu apa, alam itu apa, begitu ya. Hanya diterangkan secara etimologi saja, secara kebahasaan. Lalu kita dikasih kesempatan oleh beliau untuk bertanya, barangkali ada yang ditanyakan dari makna-makna bait syair yang tidak dipahami sama kita. Kita akan membaca syarah Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalian tulis bada'tu qira'ata hadza syarhi. Malam apa sekarang? Lailatus Sulasa. Lailatus Sulasa. Wahid Ramadan Al-Muwafiq bersamaan dengan tanggal berapa? Masehinya? Ya, tulis sendiri sudah. Nanti di pondok pakai bahasa Arab, biar bagus. Utamanya yang memang qismul lughatil arabiyah. Oke, qala al-muallifu al-imam al-alimul allama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani qala muqaddimatun, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum niat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. Seluruh santri wajib beli kitab ini ya, karena ini akan dikaji pengajian umum. Seluruh santri, mulai dari tingkat MI sampai tingkat Mahat Ali. Belum datang? Gimana ini bagian kantin? Dalam matib. Oh lah, macet repot. Fotokopi aja lah, repot. Yang Mahat Ali dapat semua? Taib. Besok harus sudah ini ya. Ini gimana, kapan katanya mau sempurna? Besok lagi. Berilah. Oh, corobotan. Taib. Muqaddimatun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nura sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji, segala puji ya. Segala puji. Alhamdulillah, segala puji. Saya sangat setuju sekali ketika alhamdulillah itu diterjemahkan segala puji hanya milik Allah. Mana enggak ada kalimat jami'u alhamdi ya Abu ya? Karena al itu sudah menunjukkan redaksi am. Al-amu lafdun la ya'ummu aksara. Al-amu lafdun. Ya ayuhal waragat. Apa? Wahadduhu lafdun ya'ummu aksara min wahidin au amma mahasrin yura. Gimana selanjutnya? Min qaulihim ammamtuhum bima amai faltan hasir al-fadhuhu fi arba'i. Terus al-jam'u wal fardul mu'arrafani billamikal kafiri wal insani. Jadi termasuk redaksi am al-jam'u jamak ya, tulab, talabah, talibat itu jamak, maka itu redaksi am. Al-jam'u wal fardul mu'arrafani mufrad tapi yang sudah ditakrif dengan al. Alhamdu mufrad tapi ditakrif dengan al menjadi redaksi am. Maknanya menjadi segala puji lillah, hanya milik Allah. Alladzi ja'ala, yang menjadikan nura Sayyidina Muhammadin, cahaya, sinar, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asla wujudi jami'il makhluqat, asal
wujud daripada semua makhluk Allah. Jadi semua makhluk ini asalnya dari nur Habibuna Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kalian tanya apa sih dalilnya ketika dikatakan bahwa asal daripada seluruh alam semesta ini adalah nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? La kata. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tidak kami utus kecuali hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Al-alamin itu bukan hanya manusia, tapi juga langit, bumi, planet-planet, dan binatang-binatang, segala makhluk hidup itu al-alamin. Jangan rame dong. Jangan rame. Al-alamin itu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalian yang sanawiyah kalau rame akhirnya ini dikhususkan untuk aliyah supaya kondusif. Kalau rame akhirnya kamu diungsikan nanti. Baik. Jadi wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan segala salawat. Begitu ya. Kan as-salatu al ini mufrad tapi dikasih al menjadi redaksi am. Wassalamu, dan salam ala man khassahullahu taala, atas orang yang mengkhususkan kepadanya siapa Allah taala, bi khitabihi, dengan khitabnya ala yang paling tinggi, bi qaulihi taala, dengan firman Allah taala dalam hadis qudsi, berarti laulaka, jika tidak karenamu, laulaka, jika tidak karenamu wahai Rasulullah Muhammad, lama khalaqtul aflak, maka aku tidak menciptakan alam semesta. Wala ardan wala samawatin, tidak pula langit dan tidak pula bumi dan tidak pula langit. Nah, coba lihat catatan kaki nomor 1. Qala Aliul Qari, berkata siapa? Syekh Ali Al-Qari. Itu saya punya ya kawan, ensiklopedi Syekh Ali Al-Qari. Ensiklopedi Syekh Ali Al-Qari, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Athar Al-Marfu'ah, ya, ada itu di ensiklopedi Ali, Mulla Ali Qari namanya, ya, Mulla Ali Al-Qari. Jangan rame, Cong. Oh. Atau kita khususkan aja ya. Ini enggak kondusif ini. Makanya kamu jangan rame ya sanawiyah. Makanya kamu enggak diperbolehkan ngaji di sini. Taib. Jangan rame. Wala sama ya kira betabi sebelah. Iya, betabi sebelah itu keding gitu. Nah, ini sebelah, ini dengan sebelah, ini sebelah, rame akhir ngak pasar kapi. Ya, wala dengan sebelahnya lah. Dengarkan Abuya ini. Paham tidak paham dengarkan. Apalagi paham. Kalau kalian mendengarkan keterangan guru meskipun kalian enggak paham, maka Allah taala akan memberikan pintu pemahaman kepada kalian ketika ilmu itu sudah dibutuhkan oleh kalian nanti di masyarakat. Ya, kata Abuya, itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu detik waktu ngaji ke guru aba taham paham. Tapi dia tetap saja dengan tekun, dengan istiqamah, dengan tumaknina, dengan khusyuk mendengarkan keterangan guru. Nanti ketika dia sudah terjun ke masyarakat, dibutuhkan itu ilmu, paham sendiri. Oh, dah iya, maksudnya si terang aki Abu ya lamba, kau si tak paham. Taib. Itu laduni seperti itu kata sebagian ulama ya kawan. Benih laduni roh bahasa bodegus, bedening, tak ngaji, maro-maro dati orang alim tak bisa. Mendati alim pet iya. Tak ngaji, maskena ning, gendeng. Maskena gus, bodoh. Jangan kamu mentang-mentang berdarah biru, lalu kemudian enggak ngaji, pakun bodoh. Paham? Baik.
Jadi di sini dikatakan fi tadhkiratil mawdu'at, di dalam kitabnya Tadhkiratul Mawdu'at. Ini kok ada al-athar al-marfu'at terus di asad Tadhkiratul Mawdu'at. Yang mana yang benar? Ala kulli hal. Haditsul laulaka lama khalaqtul aflaq qala al-Asqalani, berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bisa al-Asqalani, bisa al-Asqalani. Maudhu'un, hadis ini maudhu'. Hadis ini maudhu'. Jadi hadis laulaka lama khalaqtul aflaq wala ardan wala samawat, menurut al-Imam Ibnu Hajar ini maudhu'. Maudhu' itu maksudnya palsu. Maksudnya apa? Palsu. Kita sudah belajar mustalahul hadis. Kita itu dilarang untuk menyampaikan hadis maudhu' kecuali untuk diterangkan kepada umat bahwa hadis itu merupakan hadis maudhu'. Gak boleh digunakan apa saja hadis maudhu' itu. Baik. Ini hadis laulaka ila akhirih merupakan hadis maudhu'. Nah, kada fil khulasah, demikian dikatakan di dalam kitab al-khulasah. Lakin akan tetapi manahu sahihun, maknanya benar. Laulaka ini maknanya benar katanya. Faqad rawa ad-Dailami, maka sungguh telah meriwayatkan al-Imam ad-Dailami an Ibnu Abbasin marfu'an, dari Abdullah bin Abbas dalam keadaan marfu'. Yani berarti kalau marfu' disandarkan kepada Rasulullah ya. Atani Jibril, datang kepadaku siapa Jibril, Rasulullah bersabda, datang kepadaku siapa Jibril, faqala, lalu Jibril mengatakan, qala Allah ya Muhammad, berkata Allah, wahai Muhammad, laulaka ma khalaqtul jannah, kalau tidak karenamu maka aku tidak menciptakan surga, walaulaka ma khalaqtun nar, dan kalau tidak karenamu maka aku tidak menciptakan api neraka. Intaha zakar al-Qustallani fil mawahibil ladunniyah, disebutkan oleh al-Imam al-Qustallani dalam kitab al-Mawahibul Ladunniyah. Waz-Zurqani, dan disebutkan juga oleh al-Imam Az-Zurqani fi syarhihi, dalam syarahnya. Syarhul Mawahib ya, ada syarahnya al-Mawahibul Ladunniyah dikarang oleh al-Imam Az-Zurqani. Beliau mengatakan annal hakim, sungguhnya al-Imamul Hakim akhraja, meriwayatkan fi mustadrakihi, dalam kitab mustadraknya. Kitab hadis itu ada mustakhraj, ada mustadrak. Kalian sudah tahu bedanya ya, utama yang bahasa Arab ya. Apa bedanya mustadrak, apa bedanya dengan mustakhraj. Jangan lupa itu dong. Abu ya sudah terangkan apa bedanya mustadrak dengan mustakhraj. Anak-anak yang bahasa Arab sudah tahu semua. Syekh Mahat Ali tak tahu karena tak pernah norok ngaji. Tak pernah norok ngaji. Mun pengajian manhalul ma'al manhalul latif, mereka tidak ikut ngaji. Ini saya terangkan ketika pelajaran manhalul latif itu. Dirujuk kembali di manhal. Jadi al-Imamul Hakim mengeluarkan dalam atau meriwayatkan dalam kitab mustadraknya an Umar, dari Sina Umar marfu'an, dalam keadaan marfu', inna Adama, sungguhnya Sina Adam, ra'a isma Muhammadin, melihat siapa Sina Adam kepada nama Muhammad, maktuban ditulis alal arsyih, di arash, wa inna Allah qala li Adam, dan sungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidina Adam, laula Muhammad ma khalaqtuk, jika tidak karena Muhammad maka aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Baik, perhatikan, ketika Nabi Allah Adam, beliau itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari surga ke bumi, lalu taubatnya Nabi Adam tidak kunjung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sina Adam bertawassul dengan kemuliaan Habibuna Muhammad, antaghfirli, agar engkau ya Allah mengampuni aku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sina Adam, dari mana kamu tahu aku punya hamba, aku punya kekasih yang bernama Muhammad? Lalu kemudian Sina Adam mengatakan, iya ya Allah, fa inni ra'aitu fi qibabil jannah maktubun Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena aku di kubah-kubah surga. Jadi rumah surga itu berkubah-kubah. Tahu kubah? Maturan menoran. Ngaria? Menoran.
Rumah di surga itu banyak kubah-kubahnya. Kata Nabi Allah Adam, ini ra'aitu fi qibabil jannah maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku kenal dengan nama Muhammad ini di surga. Karena ketika aku di surga, aku lihat kubah-kubah surga itu ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin tidak akan disandingkan dengan namamu ya Rabb kecuali orang itu orang mulia. Waktu itu Rasulullah belum dilahirkan. Zamannya Nabi Adam. Rasulullah kan anak cucunya Nabi Adam. Masih ribuan tahun dari zamannya Nabi Adam ke Rasulullah. Nah, lalu Allah Ta'ala mengatakan betul Adam bahwa dia ini memang kekasihku, hambaku, nabiku yang paling aku cintai. Akhirnya Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, barokahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, laula Muhammad lama khalaqtuk. Kalau seandainya tidak karena Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan engkau. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama ketika mereka mengatakan bahwa bolehlah laulaka lama khalaqtul aflaq, ini maudhu boleh, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Karena Allah Ta'ala pernah berfirman ke Rasulullah, ke Nabi Allah Adam tentang Rasulullah, laulaka lama khalaqtuk. Ya, laulaka, kalau tidak karena engkau, kalau tidak karena Muhammad, ya Adam, engkau tidak akan aku ciptakan. Jadi manusia cipta karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan alam semesta untuk manusia. Wasakhkhar lakum. Itu kan banyak di Al-Qur'an. Dan aku peruntukkan untuk kamu wahai manusia. Wasakhkhar lakumul bahra, wasakhkhar lakumul arda, wasakhkhar lakum. Alam semesta ini untuk manusia. Untuk manusia. Laut untuk manusia, langit untuk manusia, bumi untuk manusia. Sedangkan manusia tidak akan diciptakan oleh Allah Ta'ala jika tidak karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti benar ketika dikatakan alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak ada Habibuna Muhammad. Paham ya? Jalan hujahnya begitu. Jalan hujahnya begitu ketika membenarkan ungkapan laulaka lama khalaqtul aflaq. Yang ada itu kan laula Muhammad lama khalaqtuka ya Adam. Itu kan yang ada. Sedangkan laulaka lama khalaqtul aflaq itu kan maudhu. Tapi maknanya sahih kata Imam Ibnu Hajar di sini. Kenapa? Karena jalan hujahnya begini. Alam semesta diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sedangkan manusia diciptakan karena Rasulullah. Maka enggak salah kalau kita katakan kalau tidak ada Rasulullah, alam semesta tidak akan diciptakan oleh Allah. Sebab alam semesta untuk manusia, manusia tidak akan diciptakan kalau tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua, yang tidak dicatat di sini ya kawan, dan ini banyak diungkapkan oleh para ulama. Mengapa ungkapan laulaka lama khalaqtul aflaq ini meskipun maudhu tapi maknanya sahih? Alasan yang kedua, karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi alam ini mereka mendapatkan rahmat, termasuk rahmatnya mereka wujudnya mereka di dunia. Ya. Kita ini mendapatkan rahmat dari Allah. Di antara rahmat yang paling berharga bagi kita adalah wujudnya kita. Kita berbeda itunya, ini kan rahmatnya Allah kepada kita. Sedangkan Rasulullah wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi pengutusan Allah kepada Rasulullah hanya untuk rahmat bagi semesta alam, termasuk wujudnya kita. Maka ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu sekaligus membenarkan ungkapan laulaka lama khalaqtul aflaq. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa wal jinna wal insa.
Al-jin dulu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Sedangkan ibadah itu sempurnanya di tangan siapa? Rasulullah. Ya, finalnya ibadah ini kan sempurnanya di tangan Rasulullah. Maka ketika Allah mengatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya berarti karena kuncinya ibadah itu ada pada Rasulullah. Kita tanpa Rasulullah gak bisa kita beribadah kepada Allah dengan benar. Nah, maka ini sekaligus juga membenarkan ungkapan laulaka ma khalaqtul aflak. Jadi dalil yang ketiga ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala alihi, dan atas keluarganya ya Nabi al-Hikam yang menjadi sumber-sumber hikmah, wa ashabihi alladzina dhafaru, dan para sahabatnya yang mana mereka telah beruntung, qasabatis sabqi, dengan mendapatkan keterdahuluan, bittiba'i awamiri, dengan mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Jadi golongan atau kelompok manusia yang paling baik adalah golongan sahabat. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Namun kalau setiap person dari umat Muhammad ini bisa jadi ada yang lebih mulia dari sahabat. Bisa jadi ada yang lebih mulia daripada sahabat. Selain ya menurut ahli sunnah, selain al-madzhabul, selain al-khulafaul arba'ah. Bisa jadi dari orang sekarang ini lebih mulia daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bisa. Dan itu binassin min Rasulillah. Ada nasnya dari hadis. Rasulullah mengatakan nanti akan ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar setelah kalian wahai sahabat, di mana pahala mereka seperti pahala 70 kalian. 70 kalian. Ya. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar nanti di kemudian hari kata Rasulullah akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala seperti pahalanya 70 sahabat. Ya, atas dasar ini kemudian para ulama mengatakan, oh jika demikian ya Wais, kalau kita membaca per person dari umat Muhammad ini bisa jadi ada yang lebih mulia dari sahabat. Toles. Taib. Nah, tugasnya kamu, Cong. Wah, Buya tadi menyampaikan bahwa pahala orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar nanti di akhir zaman akan seperti 70 pahalanya 70 sahabat. Keliru ya. Seperti ya betul ya, 70 sahabat, pahalanya 70 sahabat. Itu dicari hadisnya, itu tugasnya thalibul ilm begitu. Ya Ufa, cari riwayat siapa, di kitab apa, cari. Baik. Berikutnya wa basyarahum min ku'usi mahabbati, dan memberikan berita gembira kepada mereka daripada gelas-gelas kecintaannya. Fafazu, dan mereka beruntung bi'alad darajat, dengan derajat yang tinggi, walad tabi'in, dan kepada para tabi'in lahum, bagi mereka bil mahabbati wat ta'zim, dengan kecintaan dan pengagungan. Lima ruwiyah, karena didasarkan kepada apa yang diriwayatkan, man ahabba qauman, siapa yang mencintai suatu kaum, khusyira ma'hum, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Wa illam ya'mal bi'amalihim, Allah, meskipun ia tidak beramal seperti amalnya mereka. Kita tidak beramal seperti amalnya sahabat, yang mana mereka itu kalau sholat tahajud dari ba'dal isya ila subuh, yang mana kalau mereka itu membaca Al-Quran iksya'arra juluduhum, ya,
bangun bulu roman mereka. Dama'at uyunuhum, menetes air mata mereka karena khusyuk. Kita tidak seperti mereka. Amal kita tidak seperti amal mereka. Tapi insyaallah dengan cintanya kita kepada mereka, khusyirna ma'hum. Amin. Kita insyaallah dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini riwayat siapa? Akhraja Muslim lagi. Ya. Ada khusyira ma'hum, yang ma'ruf yang sudah kita dengarkan, man ahabba al-mar'u yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Tapi ini ada yang menarik, man ahabba qauman khusyira ma'ahum wa illam ya'mal bi'amalihim. Allah. Ya Rasulullah, inna nuhibbuka wa illam na'mal bi'amalika wa nas'alullah an yahsyuruna ma'aka. Amin. Amma ba'du, fahada syarhun latifun. Maka ini adalah keterangan. Syarah itu keterangan. Ada matan, kemudian diberi keterangan. Keterangan itu namanya syarah. Kadang-kadang sudah diberi keterangan, sudah diberi syarah oleh ulama, syarah itu masih disyarahi lagi. Syarah kepada syarah namanya hasyiyah. Namanya apa? Hasyiyah. Alal burdati, atas nazaman al-burdah, atas qasidah al-burdah li Syekh Al-Adib, karya Syekh Al-Adib. Al-Adib itu bisa bermakna seorang yang ahli sastra, seorang bisa bermakna juga orang yang beradab. Asy'aril ulama, paling ahli syairnya ulama, wa afsahil hukama, dan paling fasihnya para hukama. Al-alim, al-amil, orang yang alim dan orang yang mengamalkan, yaitu Syarafiddin. Syarafiddin badal ya, li syekh itu. Syarafiddin Muhammad ibn Sa'id ibn Hammadin Ad-Dalasi, maulidan al-Maghribi, aslan al-Busiri mansya'an. Beliau Syarafuddin Muhammad bin Sa'id bin Hammad Ad-Dalasi dilahirkannya di kota yang bernama Ad-Dalasi Al-Maghribi. Beliau aslan tumbuh berkembangnya di Maghrib, Maroko. Saya kepingin sekali nyampe ke Maroko. Balighna ila al-Maghrib insyaallah ya Rabb. Di sana ada kakek moyang Abuya, Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang kalian fatihai setiap subuh, dimakamkan di Maghrib. Al-Busiri mansya'an. Aslan asalnya ya. Aslan asalnya. Al-Busiri, kota Busir, mansya'an, tempat tumbuhnya beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti kalian tolong cari ya, pelajari tentang biografinya Imam Al-Busiri. Banyak disebutkan oleh ulama di dalam kitab-kitab. Silakan cari sendiri. Karena kalau saya terangkan, ini di kepala saya, ingin saya keluarkan tentang biografi Imam Al-Busiri, tapi nggak hatam-hatam nanti. Ya, kalau dikeluarkan 3 kali pertemuan majelis pengajian tidak akan selesai itu tentang biografi Imam Al-Busiri. Saya kasih kalian tugas untuk membaca sendiri. Ya, di kitab-kitab, hana maca kitab waktu tahu nahu, mangkan dipaksa sama Buya kalian tahu nahu. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Annahu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Man lam yakun ya'rifuhu fa haqquhu an yaskuta. Nahu itu adalah hiasan bagi pemuda. Memuliakannya kemanapun dia pergi. Maksudnya apa? Mau belajar apapun tahu nahu, jadi gampang. Yukrimuhu haitsu ata. Man lam yakun ya'rifuhu, siapa yang enggak tahu nahu, fa haqqu an yaskuta, maka haknya adalah diam. Mentah tahu nahu, cap diem, caca. Paham? Baik. Man lam ya'rifin nahwa ka'innina yu'aliju binta bikri. Siapa man ramal uluma bighairi nahwin ka'innina yu'aliju binta bikri, kata ulama. Siapa yang belajar ilmu agama tanpa dia mengetahui ilmu nahwu terlebih dahulu,
Seperti halnya orang impoten melamar gadis yang masih perawan. Orang impoten ya coba-coba melamar gadis yang masih perawan. Zaidunnya tidak qaimun, nah, dia melamar gadis perawan. Kira apa? Nah, berema saya nyutuk kan tak bisa. Ay coba tu satu enger buru ya mulai gila esap. Wahai nama kembali lagi ke surga. Tu satu ro neraka. Boleh. Nyungup kan neraka kerja, boleh ke surga. Wa inama isyaharat, hanya saja terkenal hadhil qasidatu, qasidah ini bil burda, dengan burda. Burda itu maknanya adalah mantel. Tapi kalau mantel di Indonesia digunakan untuk jas hujan. Kalau di Timur Tengah mantel itu burda itu digunakan untuk melindungi badan dari dingin. Dari apa? Lianna syaikha, karena sungguhnya syekh, yakni Syekh Al-Busiri, Imam Muhammad Al-Busiri, lamma nazamaha, ketika menazamnya biqasdil bur'i, dengan maksud kesembuhan min da'il falij, dari penyakit stroke, nauzubillah minal falij ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari stroke. Insyaallah tidak stroke, mate pas mate begitu ya. Tahu setruk-setrukan. Alladzi abtalani nisfahu, yang tidak memfungsikan separuh anggota badan beliau. Mate sabaroh hatta ajazal atibba, sehingga melemahkan kepada para dokter. Para dokter pun tidak bisa mengobati Al-Imam Al-Busiri yang lagi setruk. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta yaksural falij, tidak akan terjadi yaumul qiyamah kecuali sudah mewabah orang yang terkena penyakit stroke. Coba sekarang di mana-mana stroke ya ikhwan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malao stroke, madaja mabara, matemor stroke. Tidak memandang tua muda, yang tua stroke, yang muda stroke. Ada dari anak santri itu stroke ya kawan. Baru muda sekali ya, umur paling 32, 33 stroke, subhanallah. Sesuai dengan apa yang diprediksi Habibuna Muhammad. Ra'an Nabiyya, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami, di dalam tidurnya. Ada yang menyatakan fi yaqazatih, ketika beliau terjaga. Baik. Famasaha, lalu mengusap siapa Rasulullah biyadihi, dengan tangannya yang mulia, alaihi, atas Al-Imam Al-Busiri, wa laffahu, dan Nabi laffahu, membungkus Al-Imam Al-Busiri, menyelimuti Al-Imam Al-Busiri biburdati, dengan mantel Nabi. Fabari ali waqtih, lalu sembuh seketika itu. Jaga tedung langsung bisa berkah sernyet. Baik. Nah, sebelum itu Al-Imam Al-Busiri bernazar, ya Rab, aku engkau uji dengan penyakit stroke, separuh badanku tidak berfungsi, tidak bisa bergerak. Kalau engkau masih memberi kesembuhan kepada aku, maka akan aku gunakan seluruh hidupku untuk memuji Habibuna Muhammad. Itu sembuh betul. Akhirnya beliau memuji Rasulullah. Makanya fa innali dhimmatan, fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan bahwa awfal khalqi bidzimami. Beliau punya zimma, punya tanggungan ke Rasulullah. Apa tanggungannya? Karena beliau sebelum sembuh dari stroke-nya, beliau memang sudah berjanji untuk apa? Memuji Rasulullah kalau beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, akhirnya sembuh. Akhirnya beliau dedikasikan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggubah syair, bukan hanya Al-Burda, Jong. Beliau punya syair juga namanya Hamziyah.
Abuya mengatakan Hamziah itu sebetulnya lebih bagus nilai sastranya daripada Burdah. Budina Hamzah Kafi. Budina Hamzah Kafi. Mungkin di sini ada yang disebutkan Hamziah. Taib. Hamziah Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau di wilayah Maruku, di wilayah Singgit, ya Mauritania, itu mereka lebih akrab dengan Hamziah daripada Al-Burda. Daripada apa? Al-Burda. Allahumma shalli ala Muhammad. Hamziah. Kaifa tarqa ruqiyikal anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u. Kaifa tarqa ruqiyikal anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u. Lam yusawuka fi ulaqa wa qad halasani minka dunahum wasana'u. Abu Yazid Muhammadul Maliki punya majelis itu ya kawan di Madinah. Majelisnya orang Nigeria, long celeng. Saya hadir ke bilang jelang. Baik, kopi long celeng. Kita kalau di Madinah badal Jum'ah oleh Abu Ya diwajibkan untuk hadir ke majelis itu. Majelis Dalailul Khairat. Macam Dalailul Khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ka'ada dirim ar-rimali fil bahri. Allahumma salli gitu ya. Dalailul Khairat itu. Nah, setelah Dalailul Khairat kemudian dibaca petikan Hamziah itu. Sebagian dari Hamziah. Tayyib. Mare majelis ngakan, Bas. Ngakan itu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak ya. Dimanapun santri itu kalau diajak makan tidak nolak. Tidak nolak. Tidak ada santri ayo makan punten kenyang. Dah lecek itu ya. Jaim aja, jaga image ya. Tadi santri, tadi nyaman santri kenyang. Santri bakun se lapar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi beliau subhanallah punya qasidah selain burda ini namanya Hamziah. Dan nilai sastranya lebih tinggi daripada burda, kata Abu Yazid Ahmad. Tapi subhanallah, kalau untuk keberkahannya kalah sama burda. Burda itu ya luar biasa. Dan para ulama ya kawan memberikan faidah-faidah kegunaan-kegunaan dari nadhaman burda ini. Nanti akan kita terangkan ya. Kalau kita baca nadhaman ini kemudian digimanakan, akan jadi gimana, ditulis ke apa, lalu ditaruh di gelas misalnya ya, kemudian dihapus, diminumkan ke anak yang nakal akan menjadi tidak nakal. Ada yang seperti itu. Baik, ada juga nanti dari kegunaan burda ini bagi anak yang sudah cukup umur, dia kemana-mana, ke barat, ke timur, kalau ke Deja nyari bekal tak menemu bekal, kemudian dibacain beberapa syair di burda ini menjadi langsung dapat bekal tunangan. Baik, maka jangan lewatkan episode-episodenya. Mi tepak kah kegunaan itu. Dan di sini tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, tidak disebutkan. Disebutkan di syarah-syarah yang lain. Yang itu nanti akan saya sebutkan kepada kalian dalam keterangan saya ya. Mun enga ya, nyaman taenga. Ala kulli hal, Allahumma shalli ala Muhammad. Wakil ada yang menyatakan innahu ishtadda ramaduh. Sungguhnya beliau Al-Imam Muhammadul Busiri parah ramaduh, sakit matanya, beliau sakit mata parah. Ba'da nazmiha, setelah menggubah nadhaman al-burdah atau qasidah al-burdah fara'an nabiyya, lalu beliau melihat Nabi finnaumi di dalam tidurnya. Faqara'a alaihi, lalu membaca siapa Nabi atas Al-Imamul Busiri syai'an minha, sesuatu dari qasidah burdah. Fatafala fi ainaihi, lalu Nabi meludah
kepada kedua mata Al-Imamul Busiri, fabari ali waqti, lalu sembuh seketika. Dalam riwayat yang lain, yang romat ini bukan Al-Imamul Busiri, tapi seorang raja namanya Abu Ja'farul Mansur. Saya lupa rajanya, kalau nggak keliru Abu Ja'farul Mansur itu sakit parah, lalu mendengar kabar tentang Al-Burda ini, lalu dibacakan, lalu kemudian dia mimpi Rasulullah, dan Rasulullah mengobati ya di dalam tidurnya itu dengan diludahi begitu. Tayyib, walidah, oleh karena ini qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, al-munasib, yang cocok li hadhil qasidah, untuk qasidah ini, ayu qala laha, untuk dikatakan kepadanya bur'ah, kesembuhan. Jadi saya cocok peni burdah tapi bur'ah, kesembuhan. Kenapa? Lianna an-nadhima bari'a biha, karena sungguhnya yang menggubah nazaman ini, qasidah ini, yakni Al-Imam Muhammadul Busiri, bari'a biha, sembuh dengan burdah ini, dengan bur'ah ini, dengan qasidah ini ya. Wa amal munasib, adapun yang munasib di an yuqala, untuk dikatakan burdah, fahuwa qasidatu Ka'b bin Zuhair, yaitu qasidahnya Ka'b bin Zuhair al-masyhur, yang terkenal bi Banat Su'ad, dengan qasidah Banat Su'ad, karena diawali matlaknya itu Banat Su'ad. Banat Su'atu fa qalbil yawma madbulu mutayyamun itraha lam yufda madbulu. Sampai di bait syair yang ke-9 dia mengatakan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nurun yustadha'u bihi wa sayfun min suyufillahi maslulu. Sampai di bait itu Nabi membuka burdahnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan burdahnya kepada Ka'b bin Zuhair. Ceritanya panjang. Ka'b bin Zuhair ini termasuk 7 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh ketika Fathu Makkah. Karena Ka'b bin Zuhair ini ya kawan, kurang ajar kepada Islam, kurang ajar kepada Rasulullah. Beliau sering menghina Rasulullah, menghina Islam lewat syair beliau ketika masih di Mekah. Insyaallah kita lanjutkan besok, mudah-mudahan panjang umur. Jangan lupa diingatkan, Abu ya ingin bercerita tentang Ka'b bin Zuhair, sehingga beliau kemudian bersyair dengan syairnya yang terkenal, yaitu Banat Su'ad, faqalbil yauma matbulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, mukadimahnya belum selesai, masih tak hatam mari dong. Atau kita baca aja sudah, gini, enggak usah keterangan. Ini nyek-nyek dah apa ya, kalau ke hatam bulan Ramadan insyaallah dilanjutkan setelah balikan. InsyaAllah mudah-mudahan balik semua ya. Di pondok pesantren Nurul Qadim itu ada labong seketeng pondok rajo, ada tulisannya munta abali keng tak kerong, munta abali keng tak kerong. Ada yang pernah ke Ponpes Nurul Qadim? Munta abali keng tak kerong ya, munta abali keng tak. Gimana kantin, udah isi enggak? Lambat tapi isinya. Ala kulli hal sudah. Silakan dibeli. Silakan dibeli. Kenapa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadal.